Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali di hari yang penuh berkah ini di tanggal 10 Muharram juga ya. Insyaallah teman-teman juga sedang pada saum ya untuk Asyura. Pas juga kita isi dengan kegiatan yang penuh berkah seperti menuntut ilmu dan mendengarkan kajian ilmu dari Ustaz kita Dr. Ahmad Jailani. Marilah kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Falyatafadhal sponsor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw dhalla aw azilla aw uzalla aw adilla aw udlama aw ajhala yusla alayya. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni wa akhwati yang ada di village. Pada pagi ini kita bisa berjumpa kembali di kajian rutin setiap hari Jumat pagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk terus istiqomah dalam di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menghindari atau menjauhi segala kemaksiatan, baik kemaksiatan kecil ataupun kemaksiatan besar, dan ketika sendirian ataupun ketika bersama-sama. Salawat dan salam juga tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kedua hasanah, sebagai satu-satunya manusia yang Allah berikan kelebihan ya, di antara seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sangat beruntung menjadi bagian daripada umat Muhammad SAW. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di kajian kitab Kaifatus Sholli, dan kita akan lanjutkan terkait dengan syurutus shalah, ya, syarat-syarat salat. Jadi sebelumnya kita sudah membahas ada 3 syarat sholat, ya. Baru 3 yang kita bahas, yaitu pertama harus ya, diri kita harus bersih ya dari hadas, ya, baik hadas kecil ataupun hadas besar, yaitu dengan cara berwudu. Ya. Maka syarat sah yang pertama itu adalah kita memiliki wudu, ya, bagi bagian dari upaya kita membersihkan hadas kecil, terutama juga hadas besar dengan mandi besar. Kemudian yang kedua adalah menutup aurat, ya, baik aurat laki-laki ataupun aurat perempuan. Jadi kita ketika mau sholat, ketika sholat tidak boleh menampakkan auratnya. Nah, menampakkan aurat ini konteksnya bukan karena ada laki-laki asing ataupun yang bukan mahram. Intinya bahwa ini memang syarat tidak menampakkan aurat, baik ketika sholat sendirian ataupun ketika sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga adalah menghadap kiblat, ya. Ini syarat sah yang ketiga, menghadap kiblat. Jadi kita harus pastikan arah kiblat kita kemana. Jikapun kita dalam kondisi susah mencari arah kiblat, maka Allah memberikan rukhsah, ya, dengan cara kita bisa menghadap kemanapun. Ya. Dalilnya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Ya. Jadi ke arah manapun kalian menghadap, di situlah ada wajah Allah Subhanahu. Nah, terkait dengan ayat fa'id amat tuwallu fatamma wajhullah, ini juga menjadi dalil bahwa kita boleh sholat tidak mesti di masjid gitu, atau di musola. Kita boleh sholat di mana saja. Ya, seperti misalkan sholat di atas kendaraan, atau kemudian sholat di lapangan, atau di sholat atau di tempat lain. Kecuali ada beberapa tempat yang dikecualikan dalam para ulama fikih. Itu yang pertama, kita tidak boleh sholat di kuburan, ya. Tidak boleh. Jadi tidak boleh sholat di kuburan, ya, di tempat atau di atas
atas kuburan atau di satu lokasi penguburan ya. Kecuali kalau memang lokasi kuburan itu berbeda dengan lokasi masjid, misalkan seperti itu. Seperti misalkan di Masjid Nabawi itu kan masjidnya dekat dengan kuburan, dekat dengan kuburan, atau bahkan di dalam masjidnya itu di sampingnya itu ada makam Nabi, kemudian ada makam Abu Bakar As-Siddiq dan makamnya Umar radhiyallahu anhu. Nah, maka itu boleh ya. Yang tidak boleh itu betul-betul kita ada di area kuburannya, di area kuburan. Nah, ini tidak boleh kita di tempat itu. Bahkan disebutkan tidak sah sholat kita di situ. Kemudian yang kedua, tempat mandi air hangat. Memang di kalangan ulama ini ikhtilaf. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah berpendapat ya sah sholat di tempat mandi air hangat, ya, namun hukumnya makruh. Namun bagi Imam Ahmad bin Hambal itu hukumnya tidak boleh atau tidak sah, ya. Karena eh, ada hadis yang melarang ya, hal tersebut itu dilakukan. Itu dia yang namanya sholat di tempat mandi air hangat. Kemudian yang ketiga, tempat penyembelihan dan tempat pembuangan sampah ini juga tidak boleh karena nanti akan banyak najis di situ. Ya. Maka tidak boleh kita sholat di tempat penyembelihan atau di tempat pembuangan sampah. Di tempat pembuangan sampahnya itu misalnya di gunungan sampah, di gundukan sampah, ya, atau tempat yang memang tersentuh dengan sampah tersebut, gitu ya. Jadi kalau misalkan dia terpisah, walaupun itu ada tempat penampungan sampah, di situ ada musola dan memang tidak nyampur gitu dengan sampah, maka dibolehkan. Ya. Mungkin dulu itu karena memang bangunannya itu kan tidak sekokoh seperti sekarang, jadi kalau sekarang kan bisa definitif ya sebenarnya. Eh, di tempat pembuangan sampah itu di TPU misalkan ada musolahnya yang bisa digunakan untuk. Nah, kemudian yang keempat di jalan umum, ya ini tidak boleh ya kita sholat di trotoar misalnya. Ketika memang kondisinya memang itu tidak digunakan untuk area sholat. Tapi kalau memang digunakan untuk area sholat dalam pengertian semua masyarakat mafhum dan bahwa area itu akan digunakan sholat Idul Fitri misalkan ya, di komplek misalkan ya, di komplek masjidnya kurang lebar misalkan sampai sholat Idul Fitri itu tumpah ruah ke jalan bahkan ke trotoarnya ya. Maka itu diperkenankan. Tapi kalau misalkan tidak dalam kondisi seperti itu, kita buat sholat sendiri di trotoar, maka itu tidak boleh. Atau di jalanan umum ya. Karena nanti akan banyak orang lalu orang di situ yang memiliki hak untuk menggunakan jalan tersebut. Kemudian yang kelima, tempat rehat, ya, rehat unta, ya, tempat istirahatnya ternakan unta. Ini tidak boleh, ya, karena disinyalir kalau dalam kitab Ibanatul Ahkam itu disebutkan merupakan tempat setan dan dikhawatirkan nanti akan ternakan untanya akan lari dan akan merusak sholatnya orang yang bersangkutan. Makanya kemarin itu beberapa kejadian pernah ya, orang sholat di dekat sapi itu diikat. Harusnya itu di rada jauh ya, ikatan sapinya di jauh ketika Idul Adha. Jadi ketika mereka sholat Idul Adha, sapinya lepas, itu masuk ke area sholat itu bubar sholatnya. Nah, ini kan jadi problemnya. Nah, langkah baiknya memang jauh dari tempat peristirahatan unta atau juga hewan ternak. Kemudian tidak boleh kita sholat di atas Baitullah, ya. Karena arah kiblatnya kemana? Masa kita kiblatnya ke bawah kan nggak mungkin. Di atas misalkan naik ke atas Ka'bah, sholat di situ. Nah, tidak boleh. Ya, bahkan di dalam pun nggak tidak boleh. Karena tidak ada arahnya, arahnya kemana. Kemudian, nah itu dia ya beberapa tempat yang dikecualikan, yang tidak boleh. Termasuk adalah toilet umum ya, tempat-tempat untuk membuang kotoran yang orang manusia ataupun hewan, maka tidak boleh sholat di sini. Nah itu untuk melengkapi ayat yang berkaitan dengan bahwa kita boleh menghadap kemana saja. Fa'inna matuwallu kata mewajibkan.
Tapi kita lanjutkan dengan syarat sah sholat yang lain. Ini dari hadis an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa ahadukumul masjida falyanzur fa in ra'a fi na'laihi ada aw qadara falyamsahhu wa yusalli fihima akhrajahu Abu Dawud wa sahahu Ibnu Huzaimah. An Abi Sa'id Al-Khudri dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda idza jaa ahadukumul masjida apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid ya falyanzur maka hendaklah dia memperhatikan melihat fa in ra'a fi na'laihi jika dia melihat di sendalnya ada di sendalnya itu ada kotoran ya atau najis atau qadara falyamsahhu maka dia bersihkan atau gosokkan ya sendalnya itu keduanya atau yang mengandung kotoran tadi ke tanah. Fal yusalli fihi lalu dia boleh mengerjakan salat dengan memakai sendal. Ini memang di kondisi tertentu kalau memang masjidnya itu tidak berlantai gitu ya, kita salat dengan sepatu misalkan atau dengan sendal langsung ya maka ketika dia melihat ada kotoran di sendalnya maka bersihkan dulu. Nah, jadi di sini mengandung makna syarat syah yang keempat itu adalah pakaian atau sesuatu yang kita gunakan itu harus bersih dari najis, harus terbebas dari najis. Apakah baju kita, ya, celana kita, kemudian sendal kita, ya, atau kaos kita, maka itu harus bersih dari najis. Kalau yang pertama kan tadi badan yang lebih sifatnya ke badan harus bersih dari hadas kecil ataupun hadas besar dengan cara wudhu. Nah, ini adalah pakaian atau sesuatu yang kita kenakan. Maka itu pun harus bersih dari najis. Tidak boleh kita sholat dengan pakaian yang mengandung najis. Ya. Nah, apakah najis mughalladhah, mukhaffafah, ya. Itu sama, ya, baik najis yang najis yang ringan ataupun najis yang berat, itu tidak boleh digunakan pakaian itu kalau memang mengandung najis. Nah, ini juga sama berkaitan dengan bersihnya najis dari pakaian kita. Hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah, sahabat Nabi ya, semoga Allah meridhoi Abu Hurairah. Rasulullah pernah bersabda ya, idza waqi'a ahadukumul adha, ya, jika seseorang dari kamu itu menginjak ya, ada kotoran atau najis di khuffaihi dengan kedua khufnya ya. Kedua khufnya itu kedua sepatunya fatahuruhumat turab maka sucikanlah bersihkanlah dengan tanah. Ini hadis ini juga menunjukkan syarat sah harus bersih dari najis, juga diberikan cara bagaimana membersihkan kotoran ini. Maka untuk membersihkannya dengan menggunakan tanah. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahu Ibnu Hibban. Mengeluarkan Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nah, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, dua hadis ini ya, itu mengandung makna yang pertama bahwa sholat tidak batal karena adanya najis yang baru dia ketahui. Misalkan ketika dia sholat, ya, di kakinya ada najis, dia tidak tahu bahwa di kakinya itu ada najis. Lalu kemudian setelah selesai sholat, ada teman yang udah tahu itu kakinya ada najisnya. Maka sholatnya sah, ya, tidak perlu diulang lagi. Dia tidak batal karena dia baru tahu. Tapi kalau dia sudah tahu, ya sejak awal, maka tadi harus dibersihkan dulu. Kalau yang sehu, ya, dibersihkan dulu dengan cara digosok-gosokkan ke tanah. Ya. Maka kita bisa bersihkan. Nah, itu pun terjadi ketika kotoran itu nempel tidak hanya di sendal atau di sepatu, nempel di baju. Ya, misalkan kita sholat ya di tempat-tempat yang mungkin di daerah kampung gitu ya. Itu kan kadang-kadang suka ada, maaf ya, kotoran cicak ya, atau kotoran tokek yang jatuh ke baju kita. Itu
peci atau sebagainya atau sajadah gitu ya. Nah, maka harus diperhatikan, gitu. Harus dibersihkan dulu, dibersihkan itu dengan cara dijauhkan kotoran tersebut. Ya. Apalagi misalkan udah nempel ke baju ya, maka bajunya harus dibersihkan, dicuci. Ya. Tidak bisa kemudian kita pakai langsung. Tidak boleh. Nah, Rasulullah SAW memberitahu cara bersihkannya. Kalau memang itu kotorannya kotoran najis Allah, maka bersihkan dengan tanah, ya. Dengan tanah di basuhan yang dicuci. Tapi kalau misalkan najis-najis apa, najis ringan, ya itu bisa dibersihkan dengan air saja. Tapi kemudian dari dua hadis tadi kita juga tahu ternyata sholat dengan sendal boleh. Misalkan ada tempat gitu ya, di mana itu tidak ada lantainya atau tidak bisa tempat ketika sholat itu, hanya ada lapangan yang ala satu tanah. Ya, mau tidak mau, misalkan kita tidak bawa sajadah yang ada hanya untuk kepala saja atau apa namanya dahi saja untuk sujud. Ya, sudah kita pakai sendal saja sholat, tidak apa-apa. Ya, selama memang sendalnya itu suci dan tempat kita sholatnya pun juga suci, bebas dari kotoran. Ya. Tanahnya atau lapangannya itu. Baik, itu ya. Jadi dua hadis tadi menunjukkan syarat yang keempat itu sucinya, bersihnya atau sucinya pakaian atau apapun itu yang kita kenakan dalam itu harus suci dari najis. Kemudian hadis berikutnya an Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu, dari Muawiyah bin Hakam, semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Rawahu Muslim. Ya. Jadi salat itu tidak sah, ya, jika di dalamnya itu terdapat perkataan atau percakapan manusia sedikit pun. Ya, kenapa? Karena sesungguhnya sholat itu adalah tasbih, tasbih wa takbir, takbir dan qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Nah, jadi syarat sah yang kelima itu sholat, ketika sholat tidak boleh berbicara, ya, tidak boleh berbicara atau melakukan aktivitas di luar dari bacaan aktivitas sholat. Ya, jadi di luar dari bacaan sholat. Ya, maka ketika kita melakukan itu, batal sholat, tidak sah. Ya, sholat misalnya sambil ngobrol, ya itu tidak sah. Atau kita keluar kalimat-kalimat yang tidak ada bacaannya dalam sholat. Ini dikuatkan oleh hadis yang setelahnya nanti ya. Dari ini bentar, ini asbabul wurud ya, asbabul wurud hadis ini. Jadi asbabul wurud itu sebab turunnya hadis ini ya. Jadi Muawiyah bin Al-Hakam itu menceritakan, baina ana usalli ma'a Rasulillah, ketika kami sedang sholat ya bersama Nabi, idza atasa rajulun minal qaum, ada salah seorang dari jamaah yang bersin, ya. Maka aku, kata Muawiyah bin Al-Hakam, menjawabnya, yarhamukallah, ya, faromanil qaumu bi absarihim. Maka kemudian semua orang jamaah itu melihat, ya, matanya itu ke dirinya dengan pandangan yang marah. Jadi ketika ada orang sholat bersin, ya dia jawab. Sontak semua jamaah memusatkan matanya itu ke Muawiyah bin Al-Hakam ini. Ya, fakultu, ya dia malah ngomong, wah tukla ummiyah, celakalah diriku ya. Ya, wah tukla ummiyah, masya Allah tanduruna ilayya. Apa perkaramu? Apa masalah kalian? Kalian melihat padaku. Faja'alu yadribuna bi'aidihim ala aqabihim. Ya, jamaah yang lain malah apa? Ya, mereka memukul paha dengan tangan masing-masing. Maksudnya apa? Jadi jamaah yang lain itu memberi isyarat untuk diam. Ya, falamma ra'aitu yusammitunani, lakin ini sakat. Ya, aku tahu, aku paham gitu, bahwa mereka itu kenapa mukul tangannya ke paha biar aku diam. Ini awal-awal ya, mungkin para sahabat juga masih ini belum dijelaskan. Falamma sholat sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah SAW selesai sholatnya, ya, Fabi abi,
Huwa wa ummi, ya, demi ayah dan ibuku, kata Muawiyah bin Hakam, ma ra'aitu mu'alliman, ya, aku tidak pernah melihat seorang guru pun qablahu wala ba'dahu, sebelumnya atau setelahnya, ahsana ta'liman minhu, yang memiliki metode pengajaran yang paling baik selain Rasulullah. Ya, wallahi ma karahani, demi Allah beliau tidak marah padaku, wala darabani, dan Nabi tidak memukulku, wala syatamani, dan juga tidak memakiku. Qala, maka Nabi kemudian berkata, inna hadhihi salata, sesungguhnya salat ini la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, tidak boleh ada ya sedikit pun dari ucapan manusia, tidak boleh ngobrol gitu ya. Karena tadi si Muawiyah kan malah nanya, kenapa kalian melihat begitu? Ya, sahabat yang lain malah gerak-gerak gitu kan, memukul pahanya. Nah, kenapa? Karena innama huwa tasbihu wa takbiru wa qira'atul Quran. Karena salat itu sudah ada tasbihnya tersendiri, sudah ada takbirnya tersendiri, dan sudah ada bacaan Al-Qur'annya. Nah, ini tidak boleh dicampur dengan perkataan manusia. Nah, jadi tidak boleh ya. Nah, kita misalkan ya, ini dulu Fakir pernah ingat di guru SD ya. Tidak boleh kita misalkan lagi sholat, ya, kemudian kita pas sholat dekat dengan tempat makan ya. Tempat makan itu misalkan goreng ayam. Itu kita lupa nutup goreng ayam itu pakai penutup gitu ya. Nah, pas kita lagi sholat, ada kucing masuk. Ada kucing masuk. Kemudian kita gimana caranya biar kita ngusir kucingnya, biar nggak dia makan ayamnya misalkan. Maka bacalah kulhu katanya. Kul huwallahus. Nah, jadi pas kucing dikencengin gitu. Hus toh, itu isyarat untuk mengusir kucing. Nah, walaupun itu bagian dari Al-Quran, sesungguhnya kalimat hus itu sudah mengandung makna yang lain, bukan makna yang sebenarnya. Mana untuk mengusir kucing. Allah hus, 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 hus. Nah, ya, biarkan saja lah itu rezekinya dia kali ya. Nah, jadi tidak boleh ya, syaratnya tidak boleh ada perkataan manusia di dalam sholat. Tidak boleh ngobrol berarti di situ. Tidak boleh kita membuat kalimat-kalimat lain ya. Atau misalkan kita ketika sholat ya, syir ya, menerjemahkan apa yang dibaca oleh imam, mulut kita. Kalau dengan hati sih tidak apa-apa. Kalau pakai mulut tidak boleh. Ya. Kan sholat itu tidak hanya apa yang dilihat itu oleh dohirnya, itu kan amalnya ya, prakteknya secara fisik. Tidak boleh ada kalimat selain bacaan yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam, ya, maka tidak sah jika ada orang baik imam atau makmum. Nah, jadi simpulannya tidak boleh ya mengobrol dalam sholat, baik karena perkara itu penting sekali ya, ataupun sebaliknya. Nah, lalu bagaimana kalau ingin mengingatkan, nanti ada Islam mengajarkan bagaimana kita mengingatkan imam yang bacanya keliru. Nah, kemudian dibolehkan melakukan sedikit gerakan dalam sholat. Ini seperti yang dilakukan oleh sahabat, karena yang tadi disindir oleh Rasulullah, yang tadi dinasihati Rasul, bukan gerakan sahabat dengan memukul paha ya untuk mengisyaratkan dia, tapi yang dinasihatkan Rasulullah menyampaikan kalimat lain selain bacaan Al-Quran. Kemudian juga dalam hadis itu menjelaskan bagaimana metode Rasul yang mengajar. Jadi Masya Allah, beliau itu mengajar tanpa marah, tanpa pukul, ya, lembut. Ya, karena Rasul paham, sahabat itu tidak semuanya paham, ada sebagian yang belum paham. Gitu. Bagaimana kita ngajar anak-anak kan? Ya semua anak-anak itu ada yang nangkap cepat ya, paham gitu ya. Ada juga yang sebagian yang susah nangkapnya. Gitu. Maka tentu nih ya, perlu kesabaran. Para guru, mungkin teman-teman yang mengajar ya di tempat masing-masing, TPA misalnya, pengajar tetangga ya harus sabar. Kemudian itu hadis berikutnya, An Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu qala in kunna la natakallamu fi sholati ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yukallimu ahaduna sahibahu fi hajatihi
hatta nazalat hafizu 'ala sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalam. Nah, dalam hadis Zaid bin Arqam ini, jadi beliau berkata, sesungguhnya kami sering bercakap-cakap di dalam sholat. Jadi sebelumnya itu para sahabat itu kalau sholat ya ngobrol, ya, jadi ngobrol. Gitu. Nah, salah seorang di antara kami berbicara dengan temannya mengenai keperluannya. Sampai kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 238. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'ala sholawat." Ya. Jagalah oleh kalian semua salat, ya. Wassalatil wusta, dan salat wusta. Salat wusta ini ada yang mentafsirkan salat asar, ya. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah dalam salat itu dalam kondisi khusyuk. Nah, jadi dengan ngobrol, ya, dengan bercakap-cakap tentu tidak menjadikan salatnya khusyuk, ya, tidak khusyuk. Nah, oleh karena itu dilarang kita ngobrol atau mengeluarkan kalimat yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Baik. Kemudian hadis yang lain, ya. Nah ini ya, ini cara Islam, cara Rasulullah ketika memang ada imam yang keliru, maka ada caranya. Cara untuk mengoreksinya. Nah, tentu tidak dengan kalimat tadi, ya, dengan kalimat tadi, ya. Maksudnya seperti sahabat Muawiyah bin Al-Hakam tadi, ya. Apa sih maksud kalian, gitu kan, sampai melihat aku seperti itu, gitu. Tapi dengan yang lain, dengan cara yang lain. Caranya bagaimana ini? Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah, ya, semoga Allah meridhoinya. Berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, at-tasbihu lirijal wa tasbihu lin-nisa. Nah, itu dia. Muttafaqun alaih, zada Muslim fi shalah. Dari tasbih untuk kaum lelaki. Jadi ketika ada imam yang keliru gerakannya, ya, keliru bacaannya, maka cukup dengan tasbih subhanallah. Nah, itu menunjukkan ada hal keliru yang dilakukan oleh imam. Atau bagi makmum yang hafal ayat yang dibaca bisa mengoreksi langsung apa yang dibaca. Ya, kenapa? Karena apakah boleh? Boleh. Itu kan bagian dari Al-Qur'an. Ya, tadi ya, salat itu fi sholati at-tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Jadi dalam rangka mengoreksi, kita kemudian menyampaikan bacaan yang betulnya kepada imam, itu boleh. Nah, yang wajib siapa? Yang wajib untuk mengoreksi agar tidak kadang gini, ya, ini kalau nggak paham, ya. Nah, memang makmum sama imam harus tahu ilmunya ketika salat berjamaah. Jadi yang paling wajib mengoreksi imam itu adalah makmum yang berada di paling belakang imam. Makanya dipastikan, ya, bagi yang sholat yang punya jamaah tetap di masjid, nah yang punya hafalan atau bacaannya yang bagus itu di belakang imam, ya. Kan imam kan ganti-gantian, misalkan ada imam keduanya di belakang imam. Itu untuk apa? Untuk menjaga-jaga kalau nanti ada imam yang bacaannya salah, dikoreksi oleh makmum yang di belakang persis, itu akan jelas, ya. Atau ketika imamnya batal, ya, ada hal yang membatalkan dia, itu makmum yang di belakang imam itu wajib maju menggantikan. Nah, makanya posisi di belakang imam itu posisi seperti wakil, ya. Pastikan bacaannya yang sudah benar, ya, yang tahu hukumnya, gitu. Karena khawatir ketika nanti imamnya salah, maju. Nah, jangan ditempatkan anak kecil, makanya anak kecil itu kan disunahkan di belakang orang dewasa. Karena Anda pernah lihat itu, setelah berjamaah terutama di tempat umum itu ada makmum bawa anaknya persis di belakang imam. Nah, anak kecil kan nggak tahu menahu, ya. Itu bagusnya di belakang yang sudah paham, ya. Nah, lalu bagaimana kalau yang paham itu telat, ya. Nah, itu bisa saja dengan makmum yang lain ingin mengoreksi. Nah, tapi ketika makmum yang lain sedang mengoreksi, yang lain diam. Ya, kadang-kadang kan semua ingin mengoreksi bacaan imam. Justru imam jadi bingung ketika semua ingin koreksi karena kan bersaut-sautan. Yang tidak jelas apa yang salah, tidak jelas mana yang mau dikoreksi. Nah, imam yang paham ketika memang makmum itu bersaut-sautan, ya sudah,
dan dia pun mencoba menghafal lagi ayat lanjutannya, dia tidak ketemu gitu ya. Sudah ganti surat saja yang pendek langsung. Ya, untuk menyelamatkan sholat berjamaah dan menghilangkan perselisihan di makmum. Ya, makmum kan selama imamnya belum jelas sikapnya, kalau dia berusaha melanjutkan ayat itu, maka makmum di belakang pasti akan berusaha untuk memperbaiki. Itu berarti kalau satu, kalau banyak repot. Ya, makanya yang paling wajib itu di belakang untuk mengoreksi bacaan imam. Nah, jika begitu ya sudah, imam harus memiliki keputusan ganti surat, ya, atau ganti ayat yang pendek saja. Karena mungkin bacaan sebelumnya ayatnya sudah panjang, pas mau ujung-ujung dia lupa bacaan ayat yang akhir. Maka mendingan daripada salah baca, Bismillah lagi, gunakan surat yang lain yang dihafal banget. Nah, itu caranya ya. Jadi sehingga tidak membuat kegaduhan di makmum, tidak membuat kegaduhan di makmum, sholat bisa lebih khusyuk lagi dan bisa dilanjutkan dengan lancar, gitu ya. Nah, tapi bagi perempuan bagaimana? Bagi perempuan, ketika sama umumnya perempuan itu dengan bertepuk tangan, ya. Nah, bertepuk tangan itu bukan bertepuk tangan kayak hore, itu bukan. Tepuk tangannya sekali saja. Yang ditepuk itu bukan telapak tangan bagian dalamnya, tapi telapak tangan bagian bawahnya. Nah, sekali, dua kali, ngerti juga 3 kali. Ya sudah, ketika misalkan imamnya nggak ngeh dengan koreksian makmumnya, dia terus melanjutkan, ya sudah, ikuti saja imam. Ya, ikuti saja imam. Ya, nanti ketika dia selesai sholat, harus ada yang mengingatkan, ya, harus ada yang mengingatkan. Baik. Jadi gitu ya, cara mengoreksi kesalahan. Kemudian hadis berikutnya, an Mutarrif ibni Abdullah bin Syakhiri an abihi, dari Mutarrif bin Abdullah bin As-Sikhir, daripada ayahnya. Qala, beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Aku melihat Rasul sedang salat. Wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjal minal buka. Ya. Kemudian aku mendengar di dalam dadanya itu seperti ada suara panci yang menggelegak karena suara tangisan. Akhrajahu al-khamsah illa Ibnu Majah wa sahih. Nah, maksudnya apa? Maksudnya aziz itu ada suara tangisan, seperti panci yang berisi air menggelegak, ya, air mendidih, gitu ya. Karena tangisan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah boleh ketika sholat, ya, kita misalkan menangis, ya, menangis karena kita memahami apa yang dibaca sama imam. Imam membaca tentang ayat-ayat tentang neraka, azab, gitu, kemudian menangis. Atau imamnya sendiri yang menangis, gitu ya. Nah, itu boleh, ya. Nah, ini dikecualikan. Kan tadi secara umum kita tidak boleh berbicara, tidak boleh mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak ada dalam bacaan sholat. Tapi ketika menangis, ya, nah, itu masih diperbolehkan. Karena Rasulullah sendiri ketika sholat itu sering menangis, ya, terutama ketika membaca ayat-ayat yang azab neraka, misalkan azab yang lain, sisa neraka dan sebagainya, hari kiamat. Maka yang boleh. Ya. Itu menunjukkan kita paham apa yang dibaca dan menunjukkan bahwa kita memang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Takut berdiri di hadapan Allah dengan kondisi mungkin dosa yang banyak, ya. Kemudian menangis, ya, membaca ayat azab, bergetar hatinya, ya. Nah, ini tidak apa-apa, ya. Sampai kemudian terdengar oleh sahabat yang lain, ya, suara rintihan dan tangisannya Rasulullah SAW. Nah, ini tidak membatalkan sholat. Ini kalau yang ini tidak membatalkan sholat secara mutlak. Nah, walaupun memang ada perbedaan di kalangan ulama, ya,
Kalau tangisannya tidak bersuara, memalik, ya, maka itu tidak batal. Tapi kalau suara sampai bersuara itu sama dengan bercakap-cakap di dalam sholat. Ya, jika dilakukan dengan sengaja maka batal sholatnya, baik sedikit ataupun banyak. Tapi jika dilakukan karena lupa, ya, dan itu tidak banyak, maka ia tidak membatalkan sholat. Tapi kalau dia sengaja dan banyak, itu membatalkan sholat. Misalkan suara itu seperti ada kalimatnya gitu kan ya, nah itu sama dengan bercakap-cakap tadi dalam sholat, maka itu bisa membatalkan sholat. Tapi kalau sebukan saja ya, sebukan misalnya, nah itu ya, ada begituannya karena terharu ya membaca ayat Allah, maka itu tidak membatalkan sholat. Nah, menurut Imam Ahmad beda lagi ya, jika dari tangisan keluar 2 huruf saja, maka ia membatalkan sholat. Ya, selagi bukan karena tidak tertahan ya, tapi kalau dia keluar tanpa sengaja, tidak tahan lagi, ya, dan itu keluar 2 huruf minimal, maka sholatnya tidak batal. Makanya memang harus tahan. Ya. Menangisnya terus-terusan, itu kadang nangis itu spontan ya. Nangis spontan, tidak terharu, kemudian langsung seperti sesegukan begitu, ya tidak apa-apa. Ya. Kalau sengaja, kemudian kalimatnya banyak, gitu ya, sambil menyebut-nyebut nama orang, aku banyak dosa, itu tentu bisa membatalkan sholat. Ya. Baik, ya. Itu boleh. Kemudian ada hadis pengecualian. Makanya dalam hadis ini ada pengecualian. Kita lihat dari hadis yang lain, an Ali radhiyallahu anhu qala kana li ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam madkhalan wa kuntu idza ataituhu wa huwa yusalli tanahli rawahu An-Nasa'i. Jadi dari Ali bin Abi Thalib beliau berkata, saya punya 2 waktu ya untuk bertemu Rasulullah. Jika saya mendatanginya, beliau sedang sholat. Ya. Maka beliau ketika sholat itu dan tahu saya datang, beliau berdeham sebagai isyarat kepada aku, ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah berdeham di dalam sholat itu ternyata tidak membatalkan sholat. Nah, Imam Syafi'i berkata jika keluar 2 huruf daripada daham itu atau 1 huruf yang mempunyai makna maka sholatnya batal. Tapi jika tidak memiliki makna maka sholatnya tidak batal. Maksudnya kalau dahamnya itu tidak keluar 2 huruf, kalau tadi kan keluar 2 huruf hus, ya, ha sama shad, hus, gitu ya, maka batal. Apalagi dia memiliki makna. Ya, tapi jika tidak memiliki makna, ya hanya seperti daham saja, ya kan, itu maka tidak. Ya. Kalau nguap bagaimana nguap? Nah, nguap itu kan juga spontan. Ya. Maka nguap juga tidak batal. Kadang-kadang nguap juga ada suaranya. Oh, bukan. Maka upayakan nguapnya itu tutup dengan mulut dan tidak mengeluarkan suara walaupun itu tidak membatalkan sholat. Baik, gitu ya untuk hari ini. Alhamdulillah karena sudah jam 10 lewat. Jadi saya ulangi lagi syarat sah sholat yang ke 4. Tadi 4 itu adalah kita harus badan kita atau pakaian yang dikenakan di badan kita harus terbebas dari najis. Ya. Najis, baik najis ringan ataupun najis berat. Apalagi najis berat. Pakaian itu ya apapun yang nempel ke badan kita, misalnya pakaian, baju, celana, sepatu, sendal gitu ya. Nah, jika ada maka dibersihkan, tidak perlu wudhu lagi, cukup dibersihkan saja, cukup dibersihkan. Tapi tidak boleh dibawa sholat. Kemudian yang kedua adalah tidak ngobrol, ya. Tidak mengeluarkan kalimat yang berbeda atau di luar dari bacaan sholat, kecuali beberapa pengecualian tadi. Yang pertama adalah menangis, gitu ya, karena memang kita terharu dengan bacaan yang kita baca. Yang kedua adalah berdeham untuk memberikan isyarat, ya itu boleh. Dan ikhwan wafat dengan Allah, silakan mungkin jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan bisa. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pemaparan materi pada kesempatan pagi hari ini. Silakan teman-teman jika ada yang ingin tanyakan, silakan ketik di kolom chat
atau open mic karena kita sudah sampai ke sesi tanya jawab. Silakan. Kalau enggak saya dulu mau nanya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mau nanya ya, kalau untuk ketika kita berjamaah gitu, kalau seandainya kan sesekali kadang ini gitu apa sholat bareng sama suami gitu ya. Nah itu kalau kita kan makmum tuh apakah kalau apa laki-laki dan perempuan gitu kitanya di persis di belakang imamnya gitu atau gimana posisinya gitu? Dan kalau perempuan sesama apa akhwat dengan akhwat itu kan ini ya Tat ya apa namanya enggak ada perbedaan gitu sama gitu. Apakah seperti itu gitu Tat? Mohon pencerahannya. Syukran. Ya, posisi soft ya, yang pertama itu ketika jumlahnya banyak, maka posisi di belakang imam adalah jemaah laki-laki dewasa. Ya, misalkan ada anggota keluarga banyak, maka posisi di belakang imam adalah jemaah laki-laki yang dewasa. Baru kemudian di belakangnya jemaah perempuan. Baru di belakangnya lagi jemaah anak-anak perempuan, anak kecil perempuan. Di belakang jemaah laki-laki ada jemaah anak-anak laki-laki. Nah, jika jumlahnya hanya berdua, misalnya suami istri, ya nggak apa-apa, imam posisi istri itu di sebelah kanan imam, tapi di belakang, ya, bukan di samping. Nah, kalau sesama laki-laki itu kan di samping kanan ya, ada sedikit jarak minimal, ada yang membedakan sebagai imam atau makmum, itu aja tidak sama persis atau tidak lurus persis ya. Menurut Imam Syafi'i itu harus ada minimal mata kaki kita itu lebih mundur sebagai makmum dibandingkan mata kakinya imam, gitu ya. Di sebelah kanan bukan di sebelah kiri, ya. Bukan juga di belakang imam. Kalau berdua ya sebelah kanan. Nah, tapi ketika jemaahnya itu istri, ya, maka posisi makmum itu sebelah kanan belakang, ya, bukan di samping, tapi sebelah kanan tapi di belakang, gitu. Nah, ini posisi ya karena khawatir jika di sebelah kanan bisa mengganggu, ya tidak konsentrasi ya, dan sebagainya. Maka diposisikan itu di sebelah kanan belakang, bukan di sebelah kanan samping ya. Beda kalau sesama jemaah yang laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Wallahu a'lam. Syukran Tat. Nah, ya, maaf Pak. Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Silakan jika ada pertanyaan satu lagi. Jika tidak ada, saya izin bertanya, Ustaz, ya, untuk Nah, materi kali ini. Ustaz, bagaimana kalau misalnya tempat sholatnya itu di atas kasur gitu, Ustaz? Karena di hotel itu kan beberapa ada tempatnya yang sangat sempit sekali untuk melaksanakan sholat secara sempurna gitu ya. Gitu. Tapi ada beberapa orang yang apa namanya tidak mensahkan gitu ya untuk sholat di atas kasur karena apa namanya ya mungkin tempatnya yang kotor dan lain sebagainya gitu ya. Mohon pencerahannya. Ya, prinsipnya gini, prinsipnya tempat sholat itu harus suci dari najis, gitu ya. Kemudian yang kedua, bukan bagian dari yang dikecualikan tadi. Itu tidak mengapa, ya, selama memang dia tidak mengandung najis ya, tidak ada najis. Tapi kalau tempat itu ada najisnya atau gulabatul dzon, perkiraan kuatnya itu ada najis, ya maka tidak boleh. Ya kalau misalkan kasurnya ada pipis, misalkan ada bayi yang pipis di situ atau ngompol, maka tidak boleh digunakan kasur untuk sholat itu. Punya alas sholatnya di atas kasur.
Tapi kalau mohon maaf itu ada sperma, ya nggak apa-apa karena sperma kan bukan najis ya. Sperma itu tidak najis. Ya, seperti hanya Rasulullah dulu pernah sholat, kemudian di celananya ada sperma gitu ya, kering, kemudian dikerok sampai tidak tebal lagi, tapi masih ada sisa kan. Kalau namanya dikerok kan tidak bersih. Terus tetap sholat dengan memakai baju yang ada, memakai pakaian yang ada apa namanya, air maninya gitu ya, air maninya yang kering, tapi sudah dikerok sedikit. Nah gitu. Jadi ya kasur boleh saja. Kalau memang kondisinya tidak ada lagi tempat yang bisa digunakan untuk sholat, gitu ya. Alangkah baiknya misalkan ya cari musola di hotel itu, atau ada masjid atau musola dekat hotel, itu alangkah lebih baiknya. Kalau memang tidak ada lagi, waktu sudah mepet misalkan ya, sholat di tempat itu, dan boleh di atas kasur selama tidak mengandung najis di kasur tersebut. Tapi kalau kita golobotodonnya, perkiraan kuatnya itu mengandung najis, ya jangan. Baik di atas kasur ataupun di atas yang lain, termasuk di atas sajadah. Ya. Kadang di sajadah-sajadah di musola tempat umum itu kan nggak dirapikan lagi, itu khawatir kadang-kadang suka ada kotoran cicak ya, atau tikus misalkan lewat situ. Nah, itu harus perhatikan hati-hati ya. Tapi kita sholat itu ada kotorannya, karena itu bagian daripada nanti yang terakhir ada beberapa syarat terakhir, itu syarat sahnya itu tempat sholat pun harus ya, suci dari najis. Kalau tadi kan pakaian ya, pakaian atau hal-hal yang menempel pada tubuh kita harus terbebas dari najis. Begitupun juga tempat kita sholat, lantainya misalkan ya, sajadahnya atau lapangannya, jangan sampai kita sholat di sampingnya ada kotoran kucing. Nah tentu ini tidak sah karena itu ada najis. Nah kemudian yang memang dikhawatirkan itu apa namanya, sholat di tempat miring ya. Ini nih, kalau kita kadang-kadang sudah penuh, desak-desakan ya, masjidnya kecil ya, halamannya juga kecil, nah, terus ada tangga ya, maka kita tidak boleh sholat di posisi di mana sujud kita lebih tinggi dibandingkan kaki kita. Kalau kita sujud kan, nah itu kan turunnya harus 90 derajat ya, 60. Nah ini enggak itu. Jadi kepala kita lebih tinggi dibanding, mohon maaf, pantat kita ketika sujud. Nah di tangga itu kan begitu ya. Maka tidak boleh begitu, harus posisi sujud kita lebih rendah dibandingkan pantat kita. Gitu. Termasuk di sholat di jalan gitu ya, itu pastikan posisinya tidak miring ke depan ya, atau miring ke belakang. Kalau miring ke depan selama kepala kita lebih rendah dibandingkan pantat kita ketika sujud bukan boleh. Kalau miring ke samping kanan samping kiri juga silakan saja kalau kita masih bisa ya. Tapi kalau udah miring banget kan susah juga nanti kalau duduk tabaruk gitu kan, bisa malah ngejungkir gitu. Nah, jadi kesimpulannya tadi tentang sholat di atas kasur, ya sah-sah saja selama tidak mengandung najis yang tidak boleh, najis ringan ataupun najis yang berat. Baik, Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Boleh nanya enggak, Ustaz, tadi yang dijelasin untuk najis itu, katakan lantainya kan kita pakai ini sajadah sendiri yang bersih gitu. Nah, apakah kalau kayak gitu juga masih harus nyari, katakan tadi di kasur gitu yang mungkin kita nggak tahu ada ompol atau apa gitu ya, terus tapi kita pakai sajadah yang kita yakin itu udah masih suci gitu, itu bagaimana, Ustaz? Iya, jadi tempatnya itu bukan hanya sajadah, tetapi lantainya atau alasnya. Kalau tadi gula batu dhon, ya perkiraan kuat kita itu mengandung najis, tidak bisa digunakan. Karena nempel nanti ke sajadahnya. Kalaupun sudah kering ya, kita sholat di atas najis, nada sajadah. Ya sama saja tadi ketika kita sholat di tempat pembuangan sampah, ya walaupun misalkan kita pakai sajadah tapi di bawahnya sampah, ya itu juga tidak boleh.
Karena di bawahnya itu kan ada najis. Tuh. Nah, beda kalau misalkan di tempat pembuangan sampah itu dibuatkan tempat khusus, bangunan, misalkan musola, itu kan jelas bawahnya itu lantai. Ya, selama lantai yang bersih tidak apa-apa. Lalu bagaimana kan kita juga nggak tahu di bawah lantai kan banyak tanah yang itu ada tempat spa dulunya misalkan, itu udah beda lagi. Masalahnya kan tidak langsung ya, itu sudah apa namanya sudah dijadikan sebagai tempat sholat gitu dan itu terlihat bersih. Ya kalau begitu juga tanah di tempat manapun kalau kita mau gali ke bawah juga pasti ada aja kotorannya kan. Tapi secara golibnya, secara tampak nyatanya itu kalau kasur, kemudian lantai, di atas lantai itu kita tahu dulu di situ ada apa namanya ompol lantai misalkan ada ompolnya, terus kering sendiri, nggak dibersihkan, terus kita pakai sholat di atasnya ditutup dengan sajadah ya sama. Ketika di atas kasur juga begitu. Nah, jadi ini gula batuturnya tempat sholat kita pun juga harus bebas dari najis. Tapi kalau memang kita tidak yakin, ya ragu, maksudnya tempat itu ada najis atau tidak ya, hilangkan keraguan itu. Ya udah kita yakin bahwa ini memang tidak najis, ya kita sholat di atasnya tidak apa-apa. Mau pakai alas seperti sajadah atau tidak, ya, silahkan. Itu walau Ustaz Jazakumullah atas jawaban yang diberikan. Sekarang banyak Ustaz, silakan pertanyaan kuis ya. untuk teman-teman. Ya. Baik, pertanyaan pertama, apa syarat sah sholat yang sudah kita pelajari? Apa saja? Terutama tambahan. Dan Huda Sulaiman, suci dari hadas jalan hadas besar. Mbak Resti Aprilia, sucinya pakaian harus bersih dari najis. Jika terkena najis tidak dibersihkan dengan tanah, sholat tidak boleh berbicara di luar bacaan sholat. Yang dibolehkan melakukan gerakan untuk menginginkan. Ya, Mbak Resti yang lebih lengkap. Baik. Baik, satu lagi, baik, silakan. Kalau Aisan aja udah, Aisan juga dapat tuh karena beliau menjelaskan sebelumnya. Baik, pada Ya. beliau. Baik, terima kasih terhadap pertanyaan yang diberikan dan barakallah untuk teman-teman yang sudah dapatkan. Terusnya, sampai juga kita di penghujung kajian pada kesempatan siang hari ini. Marilah kita tutup kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan baca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.